Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kembali lagi di podcast CKCK, cerita kota, cerita kita. Karena kita adalah kota, karena kota adalah kita. Jadi, kali ini saya sudah bersama seorang narasumber atau teman wawancara yang luar biasa, Shirley, di mana saya mengenalnya sudah lumayan lama dan sudah tahu betul bagaimana apa yang sudah dia lakukan untuk kota Siak kita tercinta. Hari ini kita pengen ngobrol tentang apa saja sih yang sudah dia lakukan dan seperti apa sih harapannya. Assalamualaikum, Ceh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Habis ngapain nih? Tadi kebetulan habis ngajar Wah, nih. ngajar di mana tuh? Ya, ngajar di MA Al-Aziz. Wow. Gitu. Jadi di sela-sela kesibukannya masih sempat ngajar ya? Alhamdulillah. Kebetulan memang seneng kan, seneng sharing juga. Jadi ya udah. Jadi- kita ngajar juga nih sekalian karena dapat tawaran toh dari Oh. ketua yayasan. Berarti juga di sela-sela kesibukan sempat untuk ngajar ya, sharing ilmu ya. Oke, Ceh, mungkin karena banyak dari subscriber dan penonton kita yang mungkin sering lihat tapi belum kenal atau sudah kenal tapi pengen kenal lebih dalam, Iya. perkenalkanlah Shirley ini siapa, tinggalnya di mana gitu, mungkin kampungnya di mana, sekolahnya di mana gitu. Ya. Oke, boleh. Namanya Shirley Febri Ramadhani. Tinggal kalau di sini sih kerja. Jadi ya, kerja di Siak. Jadi tinggal sekarang domisili di Siak. Tapi sebenarnya kalau alamat KTP itu di Lubuk Dalam. Di Lubuk Dalam. Lubuk Dalam di mana ya? Lubuk Dalam nggak jauh dari kantor camat Lubuk Dalam. Oke. Gitu. Terus dari SD sampai SMA di Lubuk Dalam. Jadi Yes. orang-orang Lubuk Dalam, halo. Halo pasukan Lubuk Dalam. Iya, tapi banyak orang nggak kenal sama Shirley. Justru di Lubuk Dalam banyak gak kenal. Iya. Karena sekolah aja kali ya. Sekolah aja sih, karena tinggal dulu di Desa Sialang Baru namanya. Desa Sialang Baru. Dari sampai kuliah tinggal di situ, terus pindah ke Lubuk Dalam karena masih numpang di perumahan guru. Gitu. Oh, berarti orang tua guru. Orang tua jadi guru. Gitu. Jadi di Lubuk Dalam dari SD, SMP, SMA. Iya. bener. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga. Nah, maksudnya sekolahnya. Sekolahnya, iya. SD sampai SMA Lubuk Dalam. Nah, kemudian memutuskan untuk kuliah. Itu akhirnya Shirley kuliah di mana? Shirley akhirnya kuliah di Universitas Islam Riau. Di UIR. Di UIR jurusan hukum. S1-nya. Iya. Alasan milih hukum sebenarnya waktu itu adalah karena anaknya sangat tidak suka hitung-hitung ya. Oh iya. Tapi nggak yang kalau ngapal juga nggak yang Nggak juga nggak gitu ya? juga. Tapi kayak mikir ada ini juga kakek dulu dengar Lawyer. kayak lawyer kayak gitu. Hotman Paris. Jadi kayak ini kayak menarik nih kalau kita belajar hukum juga kayak gitu. Tapi akhirnya Ciri memutuskan setelah lulus hukum, jurusan hukum, Ciri malah memilih nggak ambil jurusan hukum kerjanya gitu. Nggak jadi pengacara, nggak jadi notaris atau hakim. Tapi tunggu, Shirley S1 hukum lanjut S2 atau? Iya, Hukum betul. juga. Iya, hukum Di UIR juga. juga. Di Universitas Indonesia. Oh, di UI. Iya, kalau dulu di di Universitas Indonesia UI Riau. UI Riau. Kalau sekarang di UI. UI. Universitas Indonesia ya. Iya. Itu tahun berapa sampai tahun berapa kuliah S1? Ketahuan nanti umurnya. Enggak lah. S1 Shirley itu tahun 2013 sampai 2000 berapa? 18. 18? Oh, 18 plus S2-nya dong. Enggak. Lama dong tamatnya? Iya, 4,5 tahun. Karena nyantai gitu. Iya. 4,5 Terus langsung tahun. lanjut S2? Iya, enggak 2019 baru lanjut kuliah S2. Jadi untuk banyakkan anak muda sih ya yang biasanya udah kuliah di luar, apalagi udah punya pendidikan yang bagus, seringkali kan jarang mereka pulang ke Nggak Siak. balik lagi. Ya. Apa sebetulnya yang mungkin Shirley ingat men-trigger? Kayaknya aku harus pulang ya, atau aku harus pulang nih karena apa gitu? Iya. Apa sebetulnya turning point-nya itu? Iya. Alasan pertama sebenarnya
yang menyebabkan Cherly pulang itu adalah memang dari awal ketika Cherly memutuskan untuk kuliah, Cherly harus balik ke Lubuk Dalam. Kenapa balik ke Lubuk Dalam? Balik ke Kabupaten Siak? Karena totally di Lubuk Dalam itu nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai sekarang sih juga. Maksudnya nggak ada apa-apa tuh, ada banyak sawit di mana-mana tuh. Kalau Lubuk Dalam tuh taunya orang tuh ada sawit. Sampai ada perusahaan sawit juga kan. Cuma tuh nggak ada apa-apa yang bisa kita kembangkan selain dari sawit kayak gitu. Jadi mikir kayaknya nanti setelah kuliah kerja maunya di Lubuk Dalam atau itu kepikirannya saat kuliah, maksudnya memang sudah janji pengen balik gitu. Iya, malah dulu pikirnya kayaknya kalau buat kantor notaris di Lubuk Dalam aja bisa kali sampai ya. Gitu ya? Belum, kan karena dulu mikir kalau awal kuliah pasti kan jadi pengacara atau notaris, dan waktu itu kepikiran jadi notaris gitu. Jadi menarik, artinya tidak banyak, ya, mungkin yang nonton juga video ini yang berkuliah terus pengen kembali gitu, dalam tanda kutip banyak orang punya perspektif ngapain kembali ke kampung, udah ke kota. Kalau Cherly bilang tadi kan adalah panggilan hati, wah pengen berbuat sesuatu di Lubuk Dalam gitu. Betul. Tapi kenapa apakah memang karena ada mungkin apa gitu yang menyadarkan Cherly, atau memang karena keresahan dari kecil aja gitu? Iya, keresahan dari kecil sih. Jadi waktu dulu juga Cherly taunya ya orang Lubuk Dalam, orang Siak itu nggak ada apa-apanya kayak gitu. Siapalah yang bisa kita ajak untuk bisa main kayak gitu, bangun Siak kayak gitu. Terus akhirnya ngelamar kerja, dapat kerja di Siaknya kan, di kota Siaknya. Tentu terus, tawaran untuk di luar Siak ada juga kan? Ya itu sih ada. Cuman mungkin karena memang concernnya pengen kembali ke Siak, jadi justru nyari di Siak. Betul. Apa tuh pekerjaan pertama? Pekerjaan pertama itu sebagai junior project officer di Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Oh, udah di LTKL ya? Iya, sudah di LTKL. Jadi LTKL itu memang pekerjaan pertama Cherly. Jadi menarik teman-teman semua, Cherly ini basicnya hukum, S1, S2 hukum, tapi pekerjaan pertama di LTKL. Mungkin kasih gambaran apa sih LTKL itu? Jadi LTKL itu adalah Asosiasi Pemerintah Kabupaten. Jadi beberapa kabupaten di antara 9 kabupaten itu bergabung menjadi sebuah perkumpulan gitulah, perkumpulan kabupaten dan dinaungi oleh LTKL. Dibantulah untuk gimana peningkatan sumber daya alamnya dalam segi lingkungannya lah gitu. Masih kan nggak gimana first time jadi pengen approach ke LTKL, atau mungkin lihat di medsos atau teman mungkin memperkenalkan gitu? Enggak, taunya itu dari Explore Siak, ada Instagram ya? Instagram, jadi, ada hiring, jangan terus lupa follow Explore Siak. iya, ada hiring, terus tahu-taunya di situ ada concern concern terhadap lingkungan. Jadi Bang, Cherly walaupun jurusan hukum, waktu bisnis Cherly itu concern di hukum lingkungan, hukum bisnis, khususnya lingkungan. Jadi CSR. Jadi ambil jurusan terkait dengan CSR kayak gitu. Di hukum tadi. Hukum bisnis. Jurusan Cherly hukum bisnis. Hukum bisnis yang berhubungan dengan lingkungan. I see. Kan kalau perusahaan itu ada CSR-nya, dan jadi bahas skripsinya tentang CSR. Terus, rupanya menarik juga ya belajar tentang ini CSR. Padahal ini. awalnya nggak punya ketertarikan pada lingkungan, atau Cuma justru bisnis. di situ memperkenalkan? Iya, taunya dari situ. Jadi taunya Cherly mau ambil hukum bisnis aja kayak gitu. Terus cari-cari tentang skripsi, ada CSR ini ya, menarik juga untuk dipelajarin. Dan akhirnya S2 ketemu jurusan hukum sumber daya alam, satu-satunya yang ada di Indonesia. Itu di UI. Iya. Hukum sumber daya alam. Wow. Nih mungkin buat banyak orang juga. Nih saya pun secara pribadi nggak ngebayangin ternyata hukum tuh luas ya. Ada gitu. banyak banget, ada hak kekayaan intelektual, ada bukan berarti hukum nih seperti yang kita bayangkan. Perdata, kayak gitu aja kan. Saya bayangin itu iya. gitu. Jadi banyak banget hukum itu. Apalagi kalau udah S2 kan banyak banget lah kalau hukum itu sebenarnya. Dan sekarang waktu dulu di angkatan Cherly malah sebelumnya itu nggak ada yang tertarik untuk ambil hukum sumber daya alam. Di kelas Cherly itu aja waktu angkatan Cherly cuma 11 orang.
Tapi Itu termasuk angkatan pertama dong berarti gitu? angkatan ketiga. Ketiga ya? Kedua deh, yang kedua. Wow. Kedua atau ketiga deh kalau nggak salah. Terus setelah angkatan Cherly lah lumayan banyak hukum sumber daya alam. Karena Iya, kan iya. orang sekarang udah aware terhadap Yes, lingkungan kalau ya. sekarang udah aware. Tapi beda dengan hukum lingkungan sebenarnya. Apa bedanya itu? Jadi malu jelasinnya karena jadi susah ngejelasin. Nah ini kan perspektif Sherly. Kalau tahu yang betul nanti komen aja. Iya. Nah, ini kan perspektif Sherly. Ya, oke aja. Jadi kalau hukum lingkungan itu orang itu pasti hukum lingkungan itu terkait dengan AMDAL. Yes. AMDAL di AMDAL. perusahaan. Yes, Nah, yes, kalau yes. sumber daya alam itu lebih kepada peraturan pemerintahnya. Jadi hukum administrasi negara. Mungkin pada hutan gitu-gitu Iya ya. betul. Jadi hukum Tata kelola lahan gitu Iya, ya. kayak gitu tentang hukum adat. Yes. Yang lebih ke peraturannya lah kayak gitu. Wow. Saya udah kenal lama tapi saya baru tahu ternyata Sherly spesifik itu ya. Iya. Sehingga relate sebetulnya dengan apa Kerjaan yang dia sekarang. kerjakan. Mungkin kalau orang hanya melihat S2 hukum kok ke LTKL mungkin Iya. secara umum Iya. panik gitu kan. Apalagi sekarang itunya adalah UMKM kayak gitu, pelaku usaha kayak gitu, nggak nyambung sebenarnya. Tapi kalau dikait-kaitkan ya ada aja nyambungnya gitu. Nah, balik lagi ke pertama kali bekerja tadi, saya berarti langsung jadi apa? Officer apa tadi? Project officer. Project officer. Ingat nggak? Pertama tuh ngapain Sherly? Pertama kali tuh bingung. Ini kerja ngapain? Nggak Ngapain? tahu. Kantornya nggak ada lagi di sini waktu Kantornya kali ya? nggak ada. Ini orangnya mana kali ya? Waktu itu kan cuma bertiga lah. Dengan? Sama Bang Gun satu. Yes. Adit barengan sama Cherly, angkatan barengan sama Cherly. Kita tuh sama-sama bingung, ini ngapain kerjaan kita, tapi ikut aja. Itu tahun berapa sih? Ingat nggak? 2021. 2021 Iya, lagi 2021 Februari. Ya, 2021 Februari. Jadi pas udah habis sidang tesis, ada hiring itu, langsung Cherly lamar, keterima, Diterima. belum sempat wisuda. Yeay. Yes. Jadi anak muda Siak punya potensi. Kerja di Siak walaupun belum wisuda. Jadi oke Iya. lah berjalan di situ Cek. Iya, betul. Sampai hari ini masih. Masih. Posisi udah ganti. Kalau dulu junior project officer, terus jadi project officer, sekarang jadi konsultan sentra kabupaten. Wow, ngapain tuh kerjanya? Konsultan sentra kabupaten, jadi di LTKL itu ada punya beberapa sentra, ada sentra inkubasi, Yes. sentra produksi, Sentra sentra inovasi, sama satu lagi multi stakeholder forum, kayak sentra untuk para stakeholder kayak gitu. Nah, Cherly kebetulan bantu di bagian sentra inkubasi. Sentra inkubasi. Dan Iya. di situ menjadi senior apa tadi? Konsultan sorry. sentra kabupaten. Konsultan. Jadi membawahi kabupaten lain juga dong? Yang 9 tadi. Kabupaten Siak aja, Fokus ke khusus Siak. Kabupaten Oke. Siak aja. Jadi gini Cek, ini menarik. Saya kira banyak sekali anak muda kita atau lulusan-lulusan kita yang kepikiran kalau aku di sini aku mau ngapain? Betul. Mungkin aku honor kata dia kan, Iya. ataulah aku melamar jadi mohon maaf kerja di toko apa semua segala macam gitu. Yap. Ternyata hari ini Sherly mau kasih tahu bahkan sejak tahun 2021 ada loh pekerjaan yang Di luar itu. yes gitu, tapi tetap di Siak gitu Iya. kan. Itu Cek, gimana tuh Cek? Apakah sekarang peluang-peluang seperti itu sebetulnya banyak, tapi kayaknya mungkin orang pada nggak tahu atau gimana tuh pandangan Sherly itu? Iya, pulang itu sebenarnya banyak dan ada kayak gitu. Cuma memang kita nggak tahu aja bang. Jadi awalnya Cherly juga diajak LTKL ngapain nih? Oh rupanya kita diminta untuk membuat satu project, yaitu membuat sentra. Nah, jadi waktu itu ada sentra inkubasi sama Inkubasi. sentra produksi. Sentra inkubasi itu ada yang sentra kreatif lestari Siak sekelas. Kelas. Yang sekarang kebetulan jadi Cherly juga sebagai ketuanya. Terus sentra produksi yaitu si ASL, Alam Siak Lestari. Terus sentra inovasi itu lab Siak gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya udah jadi salah satu potensi kita. Yes. Sentra si sekelas ini gitu kan sebagai sebuah inkubator yang bantu melatih dan mendampingi si para pelaku usaha.
pelaku usaha sebenarnya udah banyak dan ada malah visi misi si Pak Bupati untuk 1000 UMKM Ya, gitu per tahun. per tahun. Penambahan. Dan kita bantu untuk melatih dan mendampingi secara skill kayak gitu. Gimana mereka bisa grow up, berkembang kayak gitu. Nah, nggak hanya kayak gitu aja, kita aja kan komunitas nih, tapi komunitasnya nggak hanya komunitas volunteer aja kayak gitu kan. Ada nih untuk biar kita serius, kita dapat pendanaan, kita hiring orang untuk bisa ngatur manajemen si sekelas ini. Kayak gitu. Biasanya kan kalau komunitas ya udah gitu aja. Kalau perusahaan nih baru kan ya semuanya lah butuh karyawan bla bla. Kalau ini kita bener-bener hiring manajemen, finance, ada di sekelas kita udah ada finance manager, finance officer, terus admin. Dan itu bayar orang semua iya, kan? Ada peluang pekerjaan kan Bang jadinya. Nah, selain peluang pekerjaan untuk yang itu, yang inkubator kita sebagai sekelas tadi, kita dapat pendanaan dari donor, kita bisa ajak orang lain untuk bisa masuk ke dalam tim inkubator tersebut. Gimana pelatihan itu diadakan beberapa hari, atau otomatis butuh orang. Itu ada tim supportnya, kita butuh volunteer untuk ngebantu kegiatan acara itu. Dan di volunteer itu juga nggak yang kita kasih kayak volunteer aja, relawan gitu aja, tapi kita kasih bagaimana mereka berdaya dan kita kasih honorarium juga, misalnya kayak gitu. Nah, itu salah satu peluangnya juga kan untuk bisa kerja di SIAK. Jadi teman-teman semua, sebenarnya Sherly ini banyak lah sebetulnya yang sudah dia lakukan, banyak idea dia. Makanya saya coba pelan-pelan bedah nih biar orang ini ngerti nih. Nah, tadi mungkin kita udah flashback mundur ke belakang bagaimana di mana Sherly lahir, apa yang sebetulnya mendasari Sherly kenapa pengen di SIAK. Tadi juga kebuka sedikit kalau ternyata bisa loh kerja di SIAK gitu. Dan teman-teman, yang menariknya adalah bahwa Sherly ini dia tidak seperti orang kantor mesti masuk jam 8 pulang jam 4. Dan dia, saya selalu bilang pekerjaan paling nikmat itu tidak punya tidak punya waktu, tidak punya pekerjaan yang waktunya terikat tapi tetap bekerja gitu. Sherly sebetulnya punya mengambil di positioning itu, dan menariknya hari ini Sherly masih grow up di sini gitu. Dan seperti cerita Sherly tadi, banyak sekali peluang-peluang buat anak muda kita, bisa loh gitu. Tergantung kalian mau nyari atau enggak gitu. Terus tergantung kalian berada di circle yang tepat atau enggak. Seperti Sherly bilang tadi, kalau teman-teman mau ngebedah, di situ ada sekelas, ada ASL gitu, ada LTKL. Sebetulnya itu sebuah ekosistem yang dibangun. Sebenarnya semakin lama semakin grow, makin butuh banyak orang. Nah, mungkin tadi Sherly udah singgung Sentra Kreatif Lestari SIAK. Mungkin cerita aja, apa sih Sentra Kreatif Lestari SIAK ini dan kapan mulai eksisnya, dan hingga sekarang udah pada ngapain aja nih? Dan satu saya mau garis bawahi sebelum saya dijelaskan, selama ini jujur saja sering sekali anak muda kita atau bahkan tokoh muda kita beranggapan bahwa organisasi itu hanyalah sebuah organisasi. Mereka buat perkumpulan, mereka ngumpul, cari proposal, buat kegiatan, that's enough gitu. Nggak ada kontinuitas dari perkumpulan itu gitu, atau forum ataupun sentra dan seterusnya. Tapi hari ini sekelas teman-teman, ini adalah sebuah lembaga kali bisa kita sebut kalau diizinin. Perkumpulan. Tapi dia growth gitu, dan saya nyebutnya, orang-orang di dalam tanda kutip ya berpenghasilan dan ada yang bekerja juga. Monggo silakan kasih kita bayangan apa sih Sentra Kreatif Lestari itu? Di mana kantornya? Sentra Kreatif Lestari SIAK, atau yang lebih dikenal sekelas, itu berada di Tangsi, Belanda gitu. Jadi kita punya sekretariat, diberilah sama pemerintah kabupaten untuk bisa mengelola kawasan yang memang nggak digunakan gitu ya kan. Tangsi Belanda loh. Iya. Agar pada tahu. Memang digunakan sebagai tempat pariwisata, tapi memang nggak ada isinya kan, fungsi lainnya kayak gitu. Nah, jadi sekelas ini sebuah komunitas lokal. Kita sebagai inkubator, akselerator, dan agregator. Masuk inkubator itu tadi melatih dan mendamping UMKM. Akselerator itu lebih kepada di atasnya lagi. Maksudnya yang untuk usaha yang sudah ada, kita dampingi lagi. Agregator itu sebagai pengumpul. Jadi pengumpulnya salah satu itu adalah mengumpulkan produk-produk UMKM untuk bisa kita promosikan kayak gitu.
Salah satunya itu adalah adanya kantin sekelas Di Tangsi. di Tangsi Yes. Belanda untuk ya kalau orang bilang sih gerai oleh-oleh gitu ya. Tapi kalau Ceri bilang sih masih promosi produk aja kayak Yang gitu. penasaran bisa follow Instagram kelas.sia. Iya, di situ ada banyak berbagai produk tentunya, dan produknya itu ada produk hasil inkubasi kita juga. Berarti hasil dari inkubasi teman-teman itu ditampilin lah, showcase-nya di sana gitu ya. Tampilin di situ. Nah, selain itu ada kantin sekelas, kita sebagai inkubator tadi kita adain inkubasi bisnis lestari atau Kubisa yang sekarang udah ada 26 peserta. Ini yang kemarin dari fashion show di ini ya. di Siak Bermada. Siap bermana. Bukan Iya. itu apa bahasanya itu? Launching ya kali ya? Launching, Ya. betul, launching produk Kubisa 2024. Pertama kali ya? Pertama kali. Sampai ditanya sama peserta, ini tahun kemarin ada fashion show gini? Nggak Nggak ada, ada. Kak. Ini spesial buat tahun ini ada launching produk. Silakan lihat di Di Siak YouTube. Bermada. Ya, ada tuh YouTube Sia tuh. Siak TV. Terus itu kita ada program juga yang namanya Sekelas Beselo. Beselo. Jadi itu diskusi bareng orang-orang muda, muda. masyarakat umum. Maksud pemerintah Itu juga ya? dengan pemerintah juga, dengan duduk bersama Beselo gitu, dengan harapan tidak ada, ketika diskusi itu tidak ada mana orang yang di atas. Sampai ada wakil bupati ketika datang tuh kayak kan Lesehan biasa ya? tuh lesehan sampai apa namanya yang jaganya itu Protokol ya. protokol. Bapak duduk di mana? Duduk di bawah kayak gitu. Nggak ada kursinya, nggak ada kursinya kayak gitu. Menarik Cek, berkaitan dengan Kubisa ataupun concern teman-teman di UMKM. Ini kan tidak hanya sekedar usaha gitu ya, artinya keuntungan, tapi juga bagaimana bisnis ini punya impact baik untuk lingkungan, tidak sekedar pada ekonomi saja gitu, tapi Iya. teman-teman meng-create bagaimana ini bisnis punya impact besar pada lingkungan gitu. Sementara di zaman sekarang kita tahu itu sulit. Bagaimana saya merasa bahwa Sia punya peluang bisnis-bisnis lestari ini gitu. Apa sih sebetulnya yang mendasari Cia? Oh kayaknya Sia bisa nih, dan saya meyakini dari seluruh kabupaten seprovinsi Riau, salah satu kabupaten yang concern pada bisnis lestari, saya meyakini yang paling tinggi ya Sia. Cuman belum ada risetnya aja gitu. Cuma saya meyakini itu. Kenapa saya meyakini bahwa Sia kompeten untuk di sana? Dan menariknya ini saya kasih sedikit prolog bahwa kita Sia ini memang kan the truly Malay gitu. Maksudnya kita sebenar Melayu, di sini kita punya istana gitu. Kita juga ya ternyata kalau kita bisa punya spesifikasi lagi produk UMKM-nya lestari, saya kira itu Lebih bagus. iya sebuah ekosistem yang wah gitu, paten lah gitu. Jadi balik lagi kenapa saya meyakini bahwa Siak punya peluang untuk bisnis lestari itu. Kalau Ciri sendiri tanya itu sih sebenarnya berangkat dari yang ada namanya Siak Hijau. Siak Hijau, visi Siak Hijau. Siak Hijau, yang mana ada perbuknya, sekarang udah jadi perda gitu. Kita sekelas berkomitmen untuk membantu Siak Hijau. Terimplementasinya Siak Hijau itu salah satunya ekonomi lestari gitu. Dan selain itu mungkin bisa berdasarkan berangkat dari ada potensi-potensi alam yang sebenarnya memang udah ada di Siak. Contohnya kayak dari inkubasi itu sendiri, yang tahun ini deh kita lihat itu ada yang namanya buat lekit lome. Yang awalnya itu adalah ikan lome Yes. dibuat dijadiin sejenis empek-empek. Awal mulanya itu empek-empek lome gitu. Pempek ya, tahu kan? Tapi kita tuh pingin nge-branding ini bukan empek-empek kayak gitu. Ini lekit lome. Lekit lome itu udah jadi kalau bisa tuh karena Sia belum ada produk oleh-oleh kan Bang. Nggak ada produk oleh-oleh yang kayak bulu kemojo semua ada Iya, gitu, nggak maksudnya ada. pure Siak nih apa nih gitu Iya, ya? pure Siak ini apa nih? Nah, jadinya kayak gimana kita branding nama baru. Jadi kita buat lekit lome. Lekit lome. Iya, lekit itu karena dia lengket kan. Lengket. Tapi dari ikan lome tadi ikan dasar. lome. Dan itu dari Sungai Siak. Iya, dari Sungai Siak. Nelayan lokal. Iya, tepatnya di Sungai Apit sih lebih Sungai baik Apit. karena laut ya. Yes. Di laut kayak gitu. Dan itu tuh awal
keresahannya dari si punya usaha itu adalah orang itu nggak mau beli ikan lome. Nggak mau beli Nggak mau karena beli. banyak tulang. Betul. Ngolahnya tuh kayak Yes, susah yes, kayak benar. gitu. Jadi si Kak Rika ini namanya suka buat empe-empe gitu. Suka buat empe-empe terus akhirnya cobalah dibuat sama ikan lome. Rasanya rupanya enak juga nih. Biasa gitu. pempek bukan ikan lome ya? Ikan tenggiri. Oh. Ikan laut kan? Yes, yes, ikan yes. tenggiri. Wow. Sekarang Ini ikan dibuat sungai ya? Iya. Ikan lome itu. Ikan lome itu ikan laut, Bang. Ikan lome Sorry. itu ikan laut? Iya, ikan laut. Oh. Jadi ambilnya tuh di Sungai Apit. Oh, berarti nelayannya Sungai Apit, pergi Bengkalis kayak gitu. berlayar gitu ya? Iya. Pulang bawa ikan. Iya, daerah Sungai Apit paling banyak. Nah, berarti C merasa karena sebetulnya banyaknya potensi itulah cuman pada belum terungkap, makanya C Iya. merasa konsis kawan-kawan di bisnis lestari itu Iya. ada peluangnya gitu Iya, ya. dan mereka tuh tahu apa masalah Yes. yang terjadi dan coba dijadiin satu inovasi gitu kan. Ada juga nih yang dari Singkong. Ada Tela Rasa namanya. Tela Rasa itu nugget ubi Yes. rasa ayam. Selama ini nugget dari tepung Tepung aja, Iya. saya nggak tahu tepung apa, tapi ada tepung nugget ayam lah kayak gitu. Iya, Ini iya, dari iya. ubi, ya, tapioka. tentu sehat dong. Ubi beneran ubi toh? Iya, ubi. Yes. Iya. Nah, dari ubi, memang kalau ubinya ini masih ubi di tanah mineral. Cuma di sebagian, di sekitaran dia ada tanah gambut, dicoba memang beda rasanya. Ubi mineral sama Lebih enak atau gambut. lebih apa? Kalau untuk nugget itu lebih bagus tanah mineral, katanya gitu. Jadi dia Oke. berpikir, ini yang tanah gambut ada juga nih orang nanam kayak gitu. Oh, rupanya enak nih dibuat jadi kayak kentang, tapi jadi kentang goreng, itu ubi goreng maksudnya. Yes. Jadi dijual ubi goreng yang udah kayak kentang goreng itu, Bang. Apa? Kentang frozen. Oh. Yang ini jadi ubi frozen. ubi frozen. Dan jadinya ada juga tela yang nugget ubinya kayak gitu. Karena ingin memberdayakan ubi-ubi yang ditanam di lahan gambut. Iya, karena lahan gambut kurang bagus ya kalau misalnya Untuk nugget tadi kan? Untuk nugget. Terus rupanya bagus nih untuk dijadiin Yes. tapioka. Jadi tapioka tadi cocok nih untuk si liquid lome rupanya. Cocok juga untuk si itu kolaborasi dong Iya. ya? I see. Terus tahu sesagon? Iya. Sesagon tuh biasanya apa Sagu namanya? kan, sagu, yes. Sagu terus bederai gitu. Bederai. Apa tuh? Bederai. Bersera apa? Bentukannya kayak pasir Iya, gitu. iya, betul. Nah, terus kita gimana orang itu enak makannya, karena pas makan itu kayak seret, terus pingin batuk kayak gitu. Betul. Nah, jadi ketika itu coba Kak buat sesagonnya jadi padat kayak gitu. Pas dibuat pakai sagu nggak mau. Terus akhirnya pakai tapioka bagus dan rasanya enak. Ada rasa original dan rasa coklat kayak gitu. Kayak semua dapat dari satu tempat aja nih. Yes. Dengan Dari memanfaatkan itu tadi ubi dijadiin tapioka. di lahan gambut tadi. Iya, betul. Yes. Saya menarik sih. Mungkin bagi yang teman-teman masih belum ngerti, Kubisa itu adalah program dari sekelas di mana di situ menseleksi UMKM yang nantinya mau dibimbing, diarahkan, betul, diajarin, dibantu untuk grow produk dan bisnisnya. Dan dari cerita Shirley tadi, saya kira kita semua bisa dapat sudut pandang bahwa ternyata kalau memang digali, gitu ya, kalau memang dianalisis bareng-bareng, kalau memang kita cobain bareng-bareng, adanya kerjasama dari anak muda, gitu kan, serta pihak yang terlibat lah, ternyata bisa loh ketemu solusi-solusi yang menarik gitu. Apakah masih banyak lagi, menurut Shirley, peluang-peluang atau UMKM yang tentunya bisa growth, tapi mungkin ada kendala gitu? Kira apa kendala yang paling mendasari? Si pelakunya sendiri kah? Atau apa nih yang paling besar sehingga banyak mungkin UMKM belum pengen mengarah seperti yang kita sudah trial di Kubisa ini gitu? Iya, kendalanya itu adalah kalau dilihat kembali itu adalah para pelaku usaha itu malahan bingung untuk melakukan inovasi terhadap produknya. Misal kayak gitu. Sebenarnya produknya udah bagus, cuma gimana orang tertarik untuk beli
kayak gitu. Contohnya aja nih, apa ya? Contohnya itu adalah tenun. Tenun. Coba ya, tenun mahal kan ya Bang? Mahal. Kalau kita beli itu bermeter, semeteran lebih lah, 1,5 meter tuh harganya sudah 1 juta. 1 jutaan betul. Orang itu tapi pingin bawa oleh-oleh tenun. Tapi ya nggak bisa beli yang segitu dong. Iya. Untuk kita, untuk Cherly lah kayak gitu nggak sanggup beli kayak gitu. Gimana caranya orang bisa beli oleh-oleh tapi tenun? Gimana orang itu nggak tahu berpikir inovasinya seperti apa? Ya paling dijadiin tanja. Tapi itu khusus untuk cowok doang, betul. kayak gitu. Dan tanya nggak dipakai tiap hari tuh? Iya, betul. Nah, pada saat inkubasi itu kita harus melakukan inovasi produk. Dan pada saat inovasi produk itu, yang tenun tadi, itu kita coba dijadikan shawl. Shawl. Iya, jadi memang nggak full tenun. Tapi ada elemen tenunnya. Okay. Terus nggak hanya itu, kita jadiin ikat pinggang. Apa namanya tuh? Belt? Yeah, Obi belt. Wow. Memang itu untuk cewek, tapi untuk cowok belum kita buat. Jadi obi belt, berbagai macam bentuk obi belt yang ada action tenunnya, dan harganya jauh lebih murah gitu ya, 100.000 ke bawah lah. Dan punya ini loh, Cep, punya kayak novel menarik gitu kan? Iya. Jadi menarik bukan jadinya. Sekedar sarung tenun. Iya, betul. Gitu. Nggak hanya sekedar kain yang nanti dijadiin baju, kayak gitu bisa jadi aksesoris baju. Kayak tadi tenun tadi itu, kalau ada yang ngelihat launching produknya, ada 2 orang yang cowok yang make tuh, yang satu tuh sampai teman Cherly bilang, ya ampun ganteng banget yang make jadinya kayak gitu. Bagus banget Bang, beneran bagus ketika dipakai jadiin shawl kayak gitu kan, bagus banget. Yang obi belt itu juga kita pakai baju polosan, itu jadi lebih karena ini kali ya, coraknya itu ya. Wow. Jadi inovasi produk itu yang perlu dikembangkan lagi selain dari pemasaran kayak gitu. Berarti gini, Cek, banyak pelaku usaha berarti yang sebetulnya dia punya potensi, either dia bingung mesti ngapain, atau dia memang ya mungkin belum punya ilmunya kali gitu, Cek, buat inovasi. Jadi buat para pelaku usaha, saya kira khususnya yang di SIA mesti nih upgrade ilmu, mesti juga cari tahu mana nih komunitas-komunitas, mana nih selain sekelas adalah lagi masih banyak lagi yang lain yang gitu. punya perhatian, bahkan beberapa perusahaan saya lihat juga punya concern perhatian pada UMKM kan gitu ya. Wah menarik. Saya nggak mungkin bahas semua UMKM nih, kan ini masih banyak yang mau saya bahas. Yang jelas kalau pada penasaran bisa jumpain Cherly di sekelas di Tangsi Belanda. Bagi yang mungkin punya usaha, bisa lihat di Instagram sekelas.siap juga di Instagram. Dan kantin sekelas. Kalau Kubisa ada Instagramnya? Kubisa belum. Nantikan aja. Dan Kubisa sekarang masih berproses, ya Cek? Iya betul, lagi berproses. Jadi Kubisa itu kan Cherly bilang pelatihan dan pendampingan. Jadi nggak hanya berapa pelatihan. Bulan, kita lakukan selama 6 bulan. Wow. Jadi gitu. Saya juga mau kasih bayangan, Cek, kepada mungkin pengusaha atau calon pengusaha atau anak muda yang nonton ini yang pengen berbisnis. Kalian boleh saja menganggap bahwa bisnis itu mulai dulu, it's okay. Tapi bahwa bisnis itu harus nanti kalian punya ilmu, punya teman, punya circle, itu juga harus. Gitu. Harus, iya betul. Bayangkan kalian tadi cerita Cherly, kalau hanya sendiri mungkin Kak Rika tadi di kampungnya berjualan MP-MP ikan lome, dia hanya menjadi MP-MP ikan lome yang ada di Sungai Apit. Mungkin yang tahu cuma orang Sungai Apit. Nah, sekarang ketika sudah gabung bersama teman-teman sekelas menjadi lape apa sih nama? Lekit Lome. Lekit Lome yang dia mungkin udah siap-siap go nasional toh. Kayak yang jelas go Rio udah pasti itu. Jadi silakan pantengin aja, mungkin kita obrolin lain waktu. Menarik cerita tentang UMKM. Cuman saya mau geser sedikit. Cerita tentang bagaimana anak muda SIA juga punya concern untuk berkontribusi di SIA. Saya rasa harusnya hari ini sudah nggak ada lagi di SIA ini narasi kedaerahan. Kau lahir di SIA atau enggak, gitu. Terus kau ada orang asli SIA atau tidak. Selagi kita tinggal di SIA, KTP kita SIA, ya kita orang SIA aja ya. Nah, saya kira itu. Nah, menurut saya untuk saat ini seperti apa nih anak-anak muda kita? Apakah memang sudah all out berkontribusi dalam artian mungkin mereka ada yang melakukan ini atau itu, atau sebetulnya masih belum maksimal nih? Gimana pandangan Cherly sampai hari ini? Kalau secara keseluruhan ya, bukan di circle kita.
mungkin memandangnya rada luasan gitu. Iya, kalau kontribusi sebenarnya itu sudah mulai terlihat ada gitu ya. Kayak mulai dari kita sekelas itu punya komunitas, ekosistem ini gitu kan. Orang-orang mudanya tuh kayak udah tahu dan berkontribusi. Oh ya, kita bisa berkontribusi rupanya untuk siap kayak gitu. Sekecil apapun. Apapun. Malah mungkin saya mau koreksi, bukan soal kecil atau besar ya, tapi soal kontribusi gitu. Iya, soal kontribusinya. Selain itu kayak sekarang itu sekelas bersama juga dengan teman-teman lainnya, HHI Media, Eksporsia, ASL, itu ada ngadain Siak Inovasi Challenge. Siak Inovasi Challenge itu sebuah gimana kita membentuk inovasi untuk mempertahankan lahan gambut kita biar nggak mudah terbakar kayak gitu. Nah, dan di situ juga kita yang daftar itu kita bagaimana mereka berkontribusi untuk menjaga lahan gambut, terus dijadikan sebuah gerakan, dijadikan sebuah produk bisa juga. Nah, itu salah satu contoh bentuk dan kontribusi isinya anak juga. muda. Dan harus orang muda Harus orang muda. Harus orang muda. Batasnya 35 tahun, 50 tahun ke bawah. Dan menurut Shirley saat ini mereka sudah pada berkontribusi, namun mungkin apakah belum maksimal atau belum temu wadah yang tepat atau seperti apa? Mereka belum ketemu dengan wadahnya aja sih, Bang. Karena gini, kebanyakan juga, bukan kebanyakan, ada beberapa sebenarnya orang-orang muda gitu, sudah sampai di Siak itu nggak survive dianya. Nggak survive. Di sana waktu di Jawa, itu karena memang orang harus bisa survive untuk kerja aja di sana susah gitu ya, Bang. Akhirnya ininya kreatif berpikir kreatif. Nah, sampai di daerah itu nggak berpikir kreatif karena nggak ketemu kelompoknya kayak gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya teman-teman kayak gitu, teman-teman sekolah dan ekosistemnya, itu kita bisa ngajak teman-teman untuk bisa berinovasi dan berpikir kreatif untuk bisa lu di kampung sendiri jangan diam aja kayak gitu, bisa berkontribusi. Jangan nyodok sawit aja. Iya. Sawit juga sebenarnya kan banyak bisa dimanfaatin banyak banget, nggak hanya minyak aja. Mulai dari batangnya bisa jadiin kayu, cuma pupuk kita caranya pupuk ya, ulat kecil-kecil itu pokoknya banyak lah. Cuma kita kan nggak tahu caranya gimana dan inovasinya gimana. Oke. Menarik sih. Ternyata kita anak-anak muda Siak, orang muda Siak itu harus aware lagi, mungkin terbuka lagi bahwa ya pekerjaan itu bukan hanya menjadi honor atau jadi pegawai gitu atau kerja di BUMD. Mohon maaf, sanggup nyogok semua segala macam. Banyak loh peluang. Shirley tadi sudah kasih bayangan banyak hal. Nah, sedikit lagi Satria pengen dapat bayangan, bagaimana juga anak-anak muda kita ini supaya dia juga punya concern untuk menjaga lingkungan gitu. Karena begini, saya memahami bahwa perspektif hari ini kalau kita concern baik bisnis ataupun kami di pemerintahan ya, kebetulan saya di pemerintahan, program-program yang ujungnya atau endingnya pada lingkungan gitu, saya yakin itu sebetulnya masa depan. Ya, selain teknologi itu masa depan, yes pasti. Dan saya sangat meyakini bahwa upaya-upaya dalam menjaga lingkungan itu adalah masa depan itu. Karena ya tahulah sekarang seperti apa polemik, permasalahan lingkungan dan seterusnya. Bagaimana nih supaya anak muda kita itu juga punya concern pada lingkungan? Apa sih yang harus mereka punya gitu? Salah satunya itu adalah sebenarnya sering banget kita terutama kayak di sekelas gitu ya, coba untuk bisa mengurangi sampah. Salah satunya itu hal yang paling mudah kayak gitu kan untuk jaga lingkungan. Tapi sering banget kayak ribet lah, itu harus milah sampah. Dan itu yang kayak yang pertama harus dihilangkan adalah ribetnya kayak gitu. Kalau Shirley sendiri tuh seneng banget. Shirley kan kuliah di Jakarta, terus ngerasa kayak Jakarta udah penuh dengan sampah dan akhirnya Shirley bisa milah sampah kayak gitu. Sampai ke pasar itu nggak bawa plastik, bawa tempat, terus bawa kontainer kecil-kecil untuk dibawa gitu. Ketika sampai di Siak kayak,
males juga kayak gitu ribet. Kayaknya nggak ada yang gitu lah ya di sini. Nggak ada kayak Cuek gitu. aja. Jadi itu jadi salah satu Masalah juga ya. masalah juga kayak gitu. Dan ketika Charlie coba diterapkan di sekolah tuh kayak juga Kak ribet lah kayak gitu. Padahal ya udah tinggal kita pisahkan aja sesuai dengan tempatnya kan. Jadi artinya gini Cek ya, mesti punya ya perhatian dulu, Iya gitu. perhatian, kesadaran dulu. Gitu. Kesadaran. Sebenarnya di waktu itu di Siak Bermada itu salah satu cara pemerintah khususnya dinas pariwisata untuk mengurangi sampah ketika Siak Bermada itu pasti banyak Iya. banget. Itu mereka sediakan tempat dari kertas kayak gitu, nggak boleh jual minuman plastik. Jual minuman mineral kayak gitu nggak boleh. Makanya dibatasin juga yang punya bazarnya ya. Iya. Yes. Makanya kalau ada yang punya makanan yang pakai daun pisang tuh jauh lebih baik, dan itu salah satu cara dinas pariwisata untuk bisa mengurangi salah satunya sampah. Memang Siak itu nggak banyak, cuma 20 ribuan orang. Cuma kan kalau sampahnya dikumpulin banyak juga gitu. TPA kita kayak udah penuh deh itu. Ini ya artinya gini, kita mesti menyadari bahwa kerja-kerja hari ini itu sebetulnya untuk masa depan. Iya. Ya mungkin sepele ya, tidak buang sampah sembarangan itu sepele. Tapi kalau kita sudah seperti Jakarta, banjir apa semua baru kita ngeh gitu. Tapi harusnya kita nggak sampai di sana dong. Enggak. Kita mesti punya aware. Oke, C. Nah ini nggak kerasa nih, udah berapa menit? Udah 40 menit. Udah 40 menit aja. Padahal sebenarnya banyak lagi yang mesti kita ulik, kita pelajari dari Shirley tentang apa-apa aja gerakan atau hal-hal yang dia lakukan. Tadi kita tahu bagaimana dia dilahirkan, kemudian apa perspektif yang menggiring dia untuk bekerja di Siak, kemudian tadi apa yang juga sudah dia lakukan untuk UMKM gitu. Jadi satu yang pengen saya garis bawahi teman-teman bahwa Siak ini asik gitu. Yap. Siapapun kalian, gitu, anak muda atau hari ini masih sekolah atau mungkin abang-abang yang belum bekerja, yuk kita gali potensi kita. Kalau hari ini mungkin kalian bingung, aku mesti ngapain? Banyak kok gitu. Ya aktif gitu. Kita punya tempat kalian bertanya, ada Explore Siak. Buka tuh Instagram, tanyain situ banyak hal gitu. Dan kalian akan mendapatkan insight dan masukan lah gitu. Mungkin terakhir Cek, penutup, apa yang pengen Shirley sampaikan pada teman-teman semua yang nonton video ya, dan YouTube ini atau nanti juga di post di TikTok supaya teman-teman mulai ada moving on gerakannya lagi. Monggo Cek, silakan. Tadi sih Abang Bang Satria nyebutin tadi Siak asik. Abang nggak tahu nggak kepanjangan asik itu apa? A-nya alam. Alam. S-nya sejarah. Sejarah. I-nya inovasi. K-nya apa? Kolaborasi. Yes. Jadi itu Siak asik itu udah bagus banget. Coba kita terapkan gimana kita punya sejarah yang bagus, budaya dan tradisi. Terus bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi kayak gitu. Bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa melakukan sebuah inovasi dan kembali lagi lah mengangkat potensi-potensi alam yang udah ada kayak gitu. Tuh kayak menarik banget untuk bisa kita sama-samakan kolaborasi melalui baik itu dengan sekelas ataupun tidak, apapun gerakan-gerakan yang ya. dilakukan itu udah bagus banget nanti. Dan gerakan yang konsisten itu pasti akan menghasilkan peluang. Dan ini satu juga lagi, di sekelas semungkin kalau ditanya di sekelas nanti saya ngapain kayak gitu, apakah nggak bosen kayak gitu kerja di sekelas? Hal yang membuat saya nggak bosan kerja di sekelas adalah ucapan terima kasih dari si para peserta yang sudah ikut. Nggak hanya para peserta, kayak volunteer juga, Kak makasih ya. Itu sampai ditanya umurnya berapa sih? Kayak gitu. Ngapain tanya umur, mau dijodohin atau gimana? Rupanya enggak, bukan ditanyain mau untuk dijodohin, cuma kayak kalian tuh keren loh. Yes. Kayak Kok bisa kepikiran mau buat gini, yes? Tapi mikir-mikir enggak. Kita nggak buat apa-apa, kayak rasanya bukan buat apa, nggak buat apa. Masih jauh dibanding kota lain kayak gitu. Kita bayangin, Dan rupanya orang-orang di luar kota Siak itu
baik itu yang di Jakarta, itu tuh mikir kayak Siak itu udah keren banget kayak gitu. Ada inkubasinya, ada sentra produksinya, kolaborasinya, inovasi yang diciptakan itu kayak udah keren banget. Asal kayak ide itu kayak Siak itu, apalagi tata kotanya tuh bagus banget, bersih kayak gitu. Itu salah satu kekayaan yang harus kita lestarikan lah kayak gitu. Teman-teman, gimana? Ya, nggak ada. Nggak usah ngomong lagi. Iya. Jadi keren banget. Itu perspektif dari Sherly bagaimana tentang Siak. Tinggallah kalian menyerapnya lagi. Kalaulah memang ada timbul di rasa hati ini untuk bergerak, segera bergerak, nggak usah ditunda. Banyak sekali peluang dan banyak sekali kesempatan. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Itu tadi Sherly dari Cerita Kota, Cerita Kita. Sampai jumpa di episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu gak sih closingnya?